ataupun melongsori ini. Itu kan leluhur, bukan Tuhan toh Pak. Siapa yang bisa menahan bencana Pak? Saya tahu akan hal itu. Namun, saya mempercayainya bahwasannya selama itu dan sampai detik ini, itu sudah menjadi kenyataan. Lah, ya kan kita tidak pernah tahu Mbah Kumbang Surung. Tiba-tiba kalau memang hari ini adalah jatahnya, keselamatannya diambil bagaimana? Jangan ego. Seperti ini manusia. Jikalaupun saya itu ditakdirkan untuk tetap tinggal di sana, maka hutan ataupun bukit itu tidak akan pernah longsor. Dan jikalaupun saya harus ditakdirkan mati, berarti itu sudah wewenang ataupun takdir dari Gusti Allah. Loh, jangan salah memaknai takdir, Mbah. Jangan seperti itu. Jika kau melakukan sesuatu hal yang dimana itu tidak mempercayai takdir dari Gusti Allah, berarti kau tidak percayakan ketetapannya. Ya saya paham, tapi bukan konsepnya seperti itu. Kita kan ciptaan, kita kan umat. Yang memiliki takdir itu Gusti Allah. Kita sifatnya ikhtiar, Mbah. Saya juga sedang berusaha untuk menjaga lereng ataupun bukit itu tidak longsor. Dan saya juga sudah memiliki keyakinan selagi saya masih menjadi juru kunci, maka saya tidak akan pernah terjadi apa-apa. Iya, tapi kan kasihan ini si Muslih, ini kan mengkhawatirkan bapaknya. Tenang saja, saya tidak akan terjadi apa-apa. Saya sudah ditakdirkan untuk menjadi juru kunci. Maka takdir itu tidak akan pernah diubah. Salah ini bicara takdirnya. Salahnya bagaimana coba? Nih, sama saja seperti ini. Sudah tahu-tahu di depan kita ada perampok. Kok kita malah mendekat-dekat? Apa itu bisa dinamakan takdir? Kan bagusnya kan pergi. Seperti ini manusia. Di setiap perilaku, tindakan apapun, itu apapun yang terjadi, itu sudah dikatakan sebagai takdir. Oh yang takdir itu haknya Tuhan, bukan haknya makhluk. Coba dipikir lagi. Jangan salah memaknai takdir. Yang berhak ngomong takdir itu Tuhan, bukan ranahnya kita. Kita sifatnya itu ikhtiar. Ya, saya sedang berusaha. Berusaha di situ ya sama saja, Bos. Saya dipercaya oleh tetua-tetua saya dahulu sebagai juru kunci. Dan saya ditugaskan untuk melindungi bukit itu agar tidak menimpa ataupun longsor dengan tambahnya banyak korban. Dengan cara apa menjaganya? Ya, dengan cara saya sendiri. Seperti apa? Ya, seperti biasa saya melakukan sebuah dan membacakan sebuah bacaan-bacaan di tempat ritual saya sebagai juru kunci. Tanah itu berat, Pak. Tanah itu berat. Jika nanti longsor, apa Bapak bisa menahan? Selagi saya masih ada di situ, tidak akan terjadi sesuatu hal terhadap saya. Nah, sama saja ini. Mau perang tapi tidak mau pakai baju perang. Ya sama saja menantang. Jikalaupun saya sudah ditakdirkan untuk mati, berarti saya jika pergi dari tempat itu, saya melawan takdir itu Tuhan dong. Ya itu bukan kayak konsepnya kayak gitu, Pak. Dengan salah memaknai takdir. Ya, saya sudah melakukan, katanya takdir harus diusahakan. Saya sudah berusaha agar tanah itu tidak longsor. Saya mengusahakannya. Berusaha dari jauh bisa, kok kenapa harus di bawah bukitnya? Dari ucapan para tetua ataupun leluhur, tempat itu sudah diyakini jikalau siapapun yang menjadi juru kunci dan masih berada di situ, maka tidak akan terjadi apa-apa. Susah. Pak, nanti jika tanah itu mau menabrak rumah kita tidak minggir. Itu tidak akan pernah terjadi. Jangan kayak gitu, Pak. Ya, kita tetap mengusahakan yang keselamatan Bapak ini karena sayang. Saya tahu kalian semua menginginkan saya tidak terjadi apa-apa. Namun,
Jikalau saya pergi, kerusakan yang disebabkan akan menjadi semakin parah. Tidak akan ada yang bisa menopang untuk bukit itu tidak longsor. Nah terus, nah, terus yang di sana longsor itu bagaimana? Kan masih menyambung dari Bukit Liwangan ini, Pak. Ya, itu kesalahan saya. Saya terlena. Pada saat itu saya sudah tertidur. Di malam itu saya tertidur sampai akhirnya di sebelah sana itu terjadi longsor. Ya. Nah, saya kan hanya peduli, Pak. Saya tidak mau kehilangan Bapak. Ya kan, Mbah Kumbang Surung. Ya, pokoknya saya tidak akan pernah mendengarkan apa. Astagfirullahaladzim. Pak, Tuh, untung Bapak di Ini semua gara-gara kalian. Saya gagal dari juru kunci saya. Jikalau saya tidak keluar ataupun pergi dari sana, maka itu tidak akan pernah terjadi longsor. Kok dia jadi siapa sebenarnya? masih untung Bapak di sini, Pak. Masih untung Bapak jika Bapak di sana, duduk di sana. Nanti Lebih baik kau yang jadi dukun atau juru kuncinya saja nih. Siapa yang mengajarimu sebenarnya? ya bukan Kau anak saya atau bukan? bukan seperti itu, Pak. Kau yang menjadi dukun saja sini. Saya sudah gagal. Nih saya turunkan agar kau menjadi juru kuncinya. Terserah kau mau menjaganya seperti apa. Loh, bukan saya yang memanggil Bapak, dia yang memanggil saya. Kita. Nih, siapa yang mengajarimu? Harusnya jenengan bersyukur itu nggak jadi kejatuhan. Jikalau saya ada di sana, itu tidak akan terjadi longsor. Alah, Itu tidak akan menjadi hancur. Karena saya sudah ditakdirkan untuk menjadi juru kunci dan menjaga. ya wis. Tuh, ya. Mohon maaf. Yang penting Bapak selamat. Itu Pak wis. Juru kunci ini. Ya, kau jadi juru kunci saja nih. Ya ini yang lebih pantas. Siapa yang mengajarimu? Saya sudah ngomong panjang kali lebar. Ini kan pusaka yang sering dipegang Bapak. Kenapa dikasih ke saya? Saya sudah gagal. Saya ditugaskan untuk menjaganya. Namun kau malah memaksa saya untuk berada di sini dengan lama. Saya pergi dari tempat itu makanya. Gak apa-apa, yang penting selamat. Nih, siapa sebenarnya yang mengajarimu? Kau anak saya tapi tidak pernah mendengarkan ucapan saya. Saya peduli. Masih untung Bapak selamat. Saya lahir sudah ditakdirkan untuk menjaga itu. Nih, Alhamdulillah. Sudah jangan kembali ke sana, Pak. selama saya hidup, saya tidak pernah diajari oleh anak muda, anak kecil sepertimu. Masa iya saya harus nurut sama kamu? Ya, saya Seharusnya kamu yang nurut sama saya. minta maaf, Pak. Tapi Bapak jangan ke sana. Jangan ke sana. Kau lihat, Iya. jika saya masih ada di situ, maka tanah itu tidak akan longsor. Ya wis. Bapak. Selamat enggak? Selamat kan Bapak? Ya. Caranya seperti itu. Diulur. Tapi dia marah. Lebih baik marah apa mati? Dia marah. Ya wis. Terus Kau yang jadi juru kunci. Bagus sekarang. Biar apa? Biar nanti ketika ada apa-apa, kamu langsung ngungsi. Nanti kamu yang ngajarin, juru kuncinya loh Pak, ayo ikut saya. Itu gampang. semenjak kapan penyerahan pusaka turun-temurun juru kunci tidak seperti ini? Alah. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang dijaga itu sudah longsor. Ya siapa tahu nanti ada bukit lagi. Paling saya serahkan ke Kilura saja. Terus nggak apa-apa pegang kamu, nggak apa-apa. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terus gimana? Yang penting nanti kamu ngajarin Bapak. Saya juru kuncinya ya Pak. Ayo kita ngungsi. Kan bisa. Bapakmu itu keras. Nggak mau mendengarkan apapun. Makanya harusnya dijebak. Coba. Apa tidak dosa?
Duh, melawan. itu bukan melawan. Itu memang strategi agar keselamatan bapakmu terjaga. Coba tadi kalau saya nggak datang ke sini, bisa jadi udah kerobohan. Ya, saya datang ke sini atas apa? Atas doa-doamu yang dikirimkan Tuhan, dan Tuhan mengirimkan ke hatiku. Akhirnya saya datang ke sini. Bapakmu selamat. Bersyukur dan berterima kasihlah pada Gusti Allah yang sudah menyelamatkan bapakmu. Ya, nanti dengan cara saya untuk menasihati Bapak. Ya, sekarang kamu ngomongin, saya kuncinya Bapak harus nurut. Gitu. Terima kasih, kita berarti teman. Ya, Terima kasih. selamat kan bapaknya? Berarti udah kelar itu mas masalahnya. Tidak punya rumah saya itu. Ya, yang penting punya Nanti kan bapak. ada bantuan dari leluhur. Terima kasih, terima dari kasih. leluhur. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini contoh ya, teman-teman ya. Kesalahan atau penjara pikiran yang sering kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bahwasanya seolah-olah sudah meyakini sesuatu sampai akhirnya keyakinan itu mengalahkan dari kelogikaan kita hidup di dunia. Contohnya Mbah Kumbang Sulung tadi dimandati menjadi seorang juru kunci atas ucapan leluhurnya mengatakan selagi kamu tetap di sini kamu tidak akan pernah terjadi sebuah bencana dan kenapa-apa. Dan ujung-ujungnya kan itu sama saja sudah melawan kehendak ya. Yang namanya bencana kok mau ditahan dengan cara berdiam diri kan itu mustahil. Itu adalah kebodohan yang memang mengalihkan sebuah takdir. Ya, itu sama saja ketika kita mau perang, yang lain sudah pakai baju perang, kita datang sendiri paling belakang. Ayo. Kalau memang sudah ditakdirkan menang, pasti kita menang. Iya, Mas. Kalau sudah ditakdirkan kalah, pasti kalah. Ngapain harus pakai baju perang? Ya bukan konsepnya seperti itu. Lah, kamu sama saja sudah menghina Tuhan. Sudah menyalahi kehendak Tuhan. Ya bukan seperti itu konsepnya. Takdir itu ucapan Tuhan, bukan ucapan kita. Kita ucapannya itu ikhtiar. Ya. Kalau bisa, ini saran. Jangan apa-apa itu takdir. Karena takdir itu bukan hak Prerogatif kita. prerogatif Tuhan, tolong bedakan. hilangkan kata takdir dari hidup kita. Misalnya Ya, ada truk remnya blong, kita ngadeg-ngadeg baik, kan orang bisa ya, Mas. takdir nih, takdir. Kalau mati, Kalau masih hidup saya berarti selamat nih. nah, ya bukan seperti itu konsepnya ya teman-teman ya. Jadi makanya berdoalah seperti ya apa Mas? Saya pernah ngomong itu. Ya Allah, Jangan semoga. Hah? Semoga. Ya Allah, semoga. ya jangan semoga. Ya, berarti Jika Boleh. memang itu menjadi hakku, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Ya. Jika memang itu bukan menjadi hakku, maka tunjukkanlah. Ya kurang lebih seperti Kurang lebih itu. seperti itulah. Ya. Jadi kita paham yang mana yang takdir, yang memang sudah ketetapan, dan mana takdir yang memang bisa kita ubah. Contoh, takdir yang ketetapan kan, contoh, Mati ibu ya. kita sudah mati. Ya. Kalau kita mengingat-ingat ibu kita, harusnya hidup, harusnya ini, kan kita mungkin tidak menerima sebuah ketetapan. Namun, oh itu yang sudah terbaik. Seperti itu loh Mas. Itu baru sudah dikatakan takdir. Iya, takdir adalah hasil Akhir dari sebuah usaha. haknya Tuhan. Dan takdir itu adalah hak haknya mutlak. Tuhan yang menentukan. Iya. Jangan apa-apa, takdir. Belum kerja, katanya. Lah, takdirnya kere. Bukan seperti konsepnya. Tetap ikhtiar, tetap semangat, karena kita sedang memperjuangkan agar Tuhan menakdirkan kita baik. Nah. Jan, anak-anak baik, wek.